teman-teman semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Kalau di Spotify sebelum pemilihan, kalau di YouTube setelah pemilihan. Kalau aku lihat di rundown-nya, pemilihan fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Yeay! Teman-teman ini dong, aware dong yang masih muda. Iya, maksudnya tetap dukung dalam doa. Yang jadi utusan, tetap juga jangan ikut-ikut aja dan lain sebagainya. Kita harus persiapkan kalau kita pengen gereja ini lebih baik ke depannya, ya kita lakukan sama-sama. Nggak bisa harap cuman FMS, tapi kita semua. Tapi yang terpilih dan yang tidak terpilih perlu apa nih sih? Nah, ini penting saudara-saudara. Ya karena kalau kita ini aja beberapa waktu lalu aja aku sempat masih ditanya nih, siapa nih yang mau dipilih nih? Gitu. Cuman aku kan orangnya tipikal yang gak akan pernah memberitahu apa yang menjadi pilihanku gitu ya. Maksudnya paling kalau cuma disuruh ajakin sharing profile, bahas ini gimana ini masih mau gitu. Tapi untuk orang tahu siapa yang aku pilih itu nanti dulu. Cuma memang terkadang mereka yang berada pada posisi calon-calon ini gitu. Nah itu kan berarti mereka, karena gue udah jelas ya, lu juga udah jelas, kita tidak bisa dipilih. Kita tidak bisa dipilih gitu. Kita tidak bisa dipilih, kita cuma punya hak untuk memilih. Dan tentu saja persiapan kita ya tentunya bergumul, berdoa gitu ya, minta hikmah sama Tuhan. Semoga terpilihlah FMS yang Tuhan kehendaki. Nah, cuma buat mereka ini ya, apalagi kalau mereka namanya udah disebutin dari atas berapa kali muncul ini segala macem gitu ya. Terus tiba-tiba udah siapin visi misi. Bukan visi misi GPIB. Terus udah gitu ya. Tuh denger itu. Jangan bawa visi sendiri, visi GPIB. Jadi kalau seandainya dia menang, teman-teman jangan salah, orang yang menang juga butuh persiapan. Betul. Kalau yang menang saja butuh persiapan, apalagi yang kalah. Atau sebaliknya, kalau yang kalah saja butuh persiapan untuk bisa menerima kekalahannya, apalagi yang menang gitu ya. Karena bicara persiapan untuk mereka yang menang ya kita nggak tahu ya menangnya karena apa ya. Ya pasti karena Tuhan. Karena Tuhan menghendaki, apapun yang terjadi di balik layar kita nggak pernah tahu. Tapi kalaupun seandainya itu menang, maka tentu saja persiapan yang paling utama dalam dirinya adalah melakukan apa yang memang menjadi bagiannya. Bahwa dia ketika dia menyatakan diri bersedia gitu ya, kan ditanyain lagi kan pada saat itu. Ketika dia menyatakan bersedia, berarti dia sudah bersedia untuk tahu apa yang dia mau kerjakan. Benar. Dan apa manfaat yang akan nanti orang bisa peroleh dengan apa yang menjadi kinerjanya gitu ya. Jadi ya itu tadi, kalau seandainya bicara visi misi ya jangan bawa visi misi pribadi lah di situ ya. Nah, itu jangan bawa agenda pribadi. Jangan bawa agenda GPIB, belilah loh. Aku belum beli loh. Terus udah gitu. Iya, yang tahun ini udah lewat aja. Tahun depan. Iya. Terus udah gitu persiapannya itu karena ini nggak main-main gitu. Benar. Di situasi seperti sekarang, pandemi, gereja kita ada begitu banyak hal yang harus diubah gitu ya. Dan mau berubah gitu ya. Dan kalau itu nggak dimulai dari mereka yang menang, ya kemana aja loh. Benar. Gitu ya. Akhirnya ya gitu-gitu aja gitu. Ya akhirnya ya sorry itu saya mungkin sama aja kayak yang sudah lalu-lalu, padahal kan orang bukan berarti yang lalu jelek buruk enggak ya, tapi selalu ketika ada perubahan kan maunya sesuatu terjadi yang semakin ada peningkatan lah ya, bukan kemunduran. Nah itu jadi memang dia harus siap tahu gitu ya, untuk melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kalau yang kalah ya Pet ya. Kalau yang kalah juga butuh persiapan. Gue udah kayaknya aja ya orang yang memberikan. Apa? Kalau yang kalah, ya. Kalau yang kalah, menurutku
dia harus punya keyakinan bahwa ketika dia kalah bukan berarti itu akhir dari segalanya. Gini, karena bagiku orang kalau memang dia punya tujuan yang baik, kalau dia memang punya niat yang mulia, dia tidak akan menyerah pada satu proses gitu. Dia akan tetap berupaya melihat apa yang menjadi faktor kekalahannya gitu ya. Apalagi kalau dia tipikal orang yang punya kemampuan gitu ya, dia juga bisa jadi teladan ya. Berarti kan dia hanya mengevaluasi saja apa yang perlu dia tingkatkan untuk proses berikutnya gitu ya. Sehingga kekalahan itu bukan menjadi sesuatu hal yang membuat dia kemudian nanti cuek sama orang lain yang mungkin ketahuan nih ya nggak milih gitu ya. Tapi dia tetap menjadi orang yang berani untuk dia menyatakan dirinya iya nih kalah gitu ya. Dan dia tetap bisa menjadi orang yang ya seperti apa adanya dia sebelum dia masuk dalam kontestasi itu gitu ya. Bukan jadi orang yang berubah. Dia kadang-kadang gitu, orang menang berubah loh. Percaya nggak percaya loh, orang ketika dalam posisi menang bisa berubah, orang kalah juga bisa berubah gitu. Jadi memang menurutku persiapan bagi mereka yang menang, dia harus tahu siapa dia dan apa yang dia harus kerjakan. Bagi yang kalah ya dia harus berani menerima kekalahan dan juga bagaimana dia berdamai dengan kekalahan itu. Jadi berani kalah ya, berani kalah. Kalau sudah masuk dalam kompetisi itu apapun itu ya, mau pertandingan, perlombaan, juga pemilihan gitu, ya harus berani kalah. Berani kalah berarti kan siap menghadapi segala konsekuensi yang ada, sambil kalau menang ya bersyukur gitu ya, bersyukur. Bukan syukur aku menang ya, lalu kemudian akhirnya ya tunggu kalian ya yang nggak pilih-pilih aku nih ya, nggak gitu juga gitu. Gitu juga kali. Sama aja kita nih di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, cuman memang beda peran. Oh itu masih misteri itu ya, nanti mudah-mudahan satu waktu terkuak gitu terkait dengan slip-slip itu. Tapi yang pasti selamat untuk siapapun yang terpilih nantinya. Lalu selamat menjalankan tugas tanggung jawab, menjalankan amanat biar jadi alat berkat. Lalu kemudian yang tidak terpilih juga selamat karena berani masuk kompetisi-kompetisi seperti ini. Lalu kemudian lihat kenapa sampai jangan berani mati konyol gitu kan. Siapa tahu maju perang aja, nggak bawa diri aja gitu. Jangan untung-untungan orang. Kadang-kadang orang pikir siapa tahu nggak ada, ya udah saya aja gitu ya. Jangan juga gitu. Kalau memang serius ya serius, karena memang aku ngeri juga baca orang punya tipe-tipe dan lain sebagainya ya harus begini. Itu baik, itu idealnya gitu. Tapi kita nggak bisa ketemu satu orang dengan semua tipe-tipe yang ada. Betul. Kriteria-kriteria yang ada nggak bisa gitu, atau 9 atau sampai 11 orang memenuhi semua kriteria yang ada. Enggak. Ada aja cacatnya, ada aja celahnya. Tinggal bagaimana kemudian kita juga topang siapapun yang meskipun itu bukan pilihannya kita, tahu sih? Iya, kita betul. Topang gitu. Karena setidaknya mereka berani untuk mau memberi hati mengurus bahtera ini. Betul sekali. Jadi kalau kalah ya jangan kecewa. Ya kita tuh kayak udah, kalau orang nonton ini, emang lu siapa sih pada ngomongin ini? Emang yang kami adalah orang-orang muda yang punya harapan besar buat gereja ini. Betul, perempuan pendeta GPIB. Dan tentunya itu dimulai dengan melihat mental mereka yang ada di kontestasi itu penting. Jadi pembelajaran buat kita. Betul. Gitu. Kami adalah kami loh. Ya, kami adalah kami. Dan ini bukan karena kami pengen dipilih, enggak, sama sekali enggak ada. Ya ampun. Kadang-kadang orang suka gitu ya. Oh ini besok-besok pendeta Irma kuliah lanjut. Amin Tuhan. Orang bilang ini karena dia mau dapat pilih nih. Misalnya tuh Sito gitu. Padahal nggak gitu. Kenapa sih maksudnya kenapa sih pemikiran kita sesempit itu? Pengembangan diri yang ada bukan hanya, maksudnya masing-masing punya ini kok, punya ladangnya. Ada yang ladangnya di pusat, ada yang di daerah-daerah dan lain sebagainya. Kita menikmati ladang, karena ini bukan milik kita, punya Tuhan kok.
kita cuman pekerja-pekerjanya. Manis sekali. Kalau sadis sudah jauh sih. Jadi teman-teman, nikmati semua proses hidup dalam diri kita. Saat cuti, saat senang, pun ketika kita ada dalam proses kontestasi, saat menang, saat kalah, tetap sukacita dengan segala keberhasilan, tetap berani menerima kekalahan, berdamai dengan kekecewaan. Itu menjadi satu bekal untuk kita terus melihat masa depan kita menjadi lebih baik di waktu yang berikutnya. Wow, amin. Amin. Kalau begitu, jangan lupa untuk selalu dengarkan episode terbaru podcast Tanpa Podium setiap Rabu malam di Spotify, dan juga sudah bisa disaksikan di kanal YouTube podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Kalau nggak ada yang malam minggu, nonton aja lah ya. Ya, Senin Kemisnya ya, jika tidak ada halangan apapun maka Senin Kemis, tapi setidaknya seminggu 2 kali akan tayang 1 ayat saja di kanal YouTube podcast Tanpa Podium. Kadang-kadang ada yang suka nanya-nanya usia itu kayaknya perhitungan viewsnya itu salah itu YouTube itu ya. Karena mungkin mereka nontonnya diam-diam kah, apakah satu akun rame-rame kah, bingung juga. Tapi tolong ya, itu penting sekali pembelajaran hidupnya itu murni datang dari refleksi diri yang semoga jadi berkat juga buat teman-teman yang menyaksikan. Lalu follow Instagram @podcasttanpapodium. Kalau belum punya Instagram, buat akunnya gitu ya, tolong ya, hari gini bikin podcast Tanpa Podium, follow, lalu kemudian bisa ngikutin banyak hal, ada microblog, ada reels, ada video blog, ada iklan dan lain-lain. Yang paling banyak ditanya belakangan ini adalah merchandise. Sabar ya, sabar. Siapin dulu, tabung dulu duitnya. Ketika kita ini juga akan diberikan pada yang memang wajar mendapatkannya. Gitu betul sekali. Hasil penjualan itu loh. Terima kasih loh teman-teman ya. Oke, kalau begitu saya Irma pamit. Saya Patricia pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Bye-bye. God bless you all.